Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan baru, yakni perdagangan orang berbasis digital. Kasus demi kasus menunjukkan bahwa pekerja migran, khususnya dari Indonesia, menjadi sasaran eksploitasi melalui modus daring yang semakin kompleks. Hai, saya Soirvin. Saya ada Mbak Sarah. Saya Jennifer Mona. Saya Agnes Dea. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai Asian Convention Against Trafficking in Persons, especially Women and Children, atau ACTIP, dalam merespon transformasi digital kejahatan perdagangan orang, khususnya dalam konteks pekerja migran Indonesia di Kamboja. Cerita ini bukan satu dua, ini sistemik dan harus jadi peringatan bahwa tanpa perlindungan hukum yang kuat, korban-korban seperti mereka akan terus berjatuhan. Berdasarkan data statistik, tren ini meningkat tajam dari tahun ke tahun. Fenomena ini bukan sekadar persoalan sosial, tapi juga krisis hukum yang menuntut respons lintas negara. Transformasi modus TPPO digital melibatkan media sosial, aplikasi pesan transkripsi, dan platform daring lainnya. Modus ini bukan hanya memanfaatkan ketimpangan sosial ekonomi maupun rendahnya literasi migrasi, tetapi juga celah dalam sistem hukum lintas negara. ACTIP sebagai konvensi utama ASEAN sejatinya telah memberikan kerangka kerja untuk pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban TPPO. Namun ACTIP belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan TPPO digital. Konvensi ini belum secara eksplisit mengatur kejahatan berbasis teknologi seperti online scamming atau kerekrutan melalui aplikasi transkripsi. Kelemahan dalam koordinasi lintas negara, terbatasnya kapasitas digital, dan kurangnya sistem pemantauan real time menyebabkan sindikat perdagangan orang terus memanfaatkan hukum yang ada. Evaluasi terhadap ICTIP menunjukkan perlunya penguatan pada beberapa aspek krusial, seperti pengaturan eksplisit mengenai kejahatan digital, peningkatan kapasitas forensik cyber, serta mekanisme koordinasi dan pemantauan lintas negara yang lebih adaptif. Sebagai respons, ASEAN pada tahun 2023 mengadopsi Declaration on Combating Trafficking in a Person Caused by Abuse of Technology. Deklarasi ini menjadi pelengkap ACTIP dengan pendekatan yang lebih operasional, yang menargetkan eksploitasi digital secara spesifik. Deklarasi ini mencakup 15 poin aksi, mulai dari penguatan kapasitas penegak hukum, pertukaran informasi digital, hingga kerjasama investigatif lintas negara. Harmonisasi ACTIP dengan deklarasi digital ASEAN menjadi hal yang sangat mendesak. Keberhasilan ASEAN dalam menangani TPPO digital tidak hanya bergantung pada keberadaan instrumen hukum, tapi juga pada keseriusan politik, kesiapan teknis, serta kolaborasi lintas sektor termasuk dengan platform digital. Di era transformasi digital yang terus berkembang, ASEAN dituntut untuk membentuk sistem perlindungan yang tangguh, kolaboratif, dan berbasis keadilan. Namun, deklarasi ini bukan pengganti ACTIP, melainkan pelengkapnya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kedua instrumen untuk membentuk sistem hukum yang lebih adaptif. Pada akhirnya, keberhasilan ASEAN dalam merespon TPPO digital tidak cukup hanya dengan niat politik atau keberadaan konvensi semata. Yang dibutuhkan adalah keseriusan lintas sektor, kedaulatan aktif platform digital, serta tata kelola hukum yang berorientasi pada keadilan dan keselamatan korban. Di era digital ini, perdagangan orang juga berevolusi. Maka sudah saatnya kebijakan ASEAN ikut berevolusi, bukan hanya menanggapi tetapi juga mengantisipasi.